Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 4 ada Naila Azahra, Kathleen Aurelia, Karen Aulia, Devina Davita, dan Karen Fernanda. Kami akan menjelaskan tentang dampak dan cara pengendalian inflasi. Jadi kelompok kami akan menjelaskan tentang dampak dan cara pengendalian inflasi. Yang pertama itu ada dampak inflasi terhadap pendapatan. Inflasi dapat mengubah pendapatan masyarakat. Perubahan dapat bersifat menguntungkan atau merugikan pada beberapa kondisi seperti kondisi inflasi lunak. Inflasi dapat mendorong perkembangan ekonomi. Inflasi dapat mendorong para pengusaha memperluas produksinya. Dengan demikian, akan tumbuh kesempatan kerja baru sekaligus bertambahnya pendapatan seseorang. Namun, bagi masyarakat yang berpenghasilan tetap, inflasi akan menyebabkan mereka rugi karena penghasilan yang tetap. Jika ditukarkan dengan barang dan jasa akan semakin sedikit. Yang kedua itu ada dampak inflasi terhadap ekspor. Pada keadaan inflasi, daya saing untuk barang ekspor berkurang. Berkurangnya daya saing terjadi karena harga barang ekspor semakin mahal. Inflasi dapat menyulitkan para eksportir dan negara. Negara mengalami kerugian karena daya saing barang ekspor berkurang, yang mengakibatkan jumlah penjualan berkurang. Devisa yang diperoleh juga semakin kecil. Dampak inflasi terhadap minat orang untuk menabung. Pada masa inflasi, pendapatan real para penabung berkurang karena jumlah bunga yang diterima. Pada kenyataannya berkurang karena laju inflasi. Misalnya, bulan Januari tahun 2015, seseorang menyetor uang ke bank dalam bentuk deposito 1 tahun. Deposito tersebut menghasilkan bunga sebesar misalnya 15% per tahun. Apabila tingkat inflasi sepanjang Januari 2015 sampai Januari 2016 cukup tinggi, katakanlah 11%, pendapatan dari uang yang didepositokan tinggal 4%. Akibatnya, minat orang untuk menabung akan berkurang. Dampak inflasi terhadap kalkulasi harga pokok. Keadaan inflasi menyebabkan perhitungan untuk menetapkan harga pokok dapat terlalu kecil atau bahkan terlalu besar. Oleh karena persentase dari inflasi tidak teratur, kita tidak dapat memastikan berapa persen inflasi untuk masa tertentu. Akibatnya, penetapan harga pokok dan harga jual sering tidak tepat. Keadaan inflasi ini dapat mengacaukan perekonomian terutama untuk produsen. Cara mengendalikan inflasi. Yang pertama itu dengan melakukan kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini digunakan dengan tujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Bank sentral sebagai pemegang otoritas di bidang keuangan dapat mengambil beberapa kebijakan untuk menekan laju inflasi. Yang pertama, dengan melakukan kebijakan penetapan persediaan kas. Artinya, bank sentral dapat mengurangi uang yang beredar dengan menetapkan persediaan uang kas pada bank-bank. Kewajiban bagi bank umum untuk meningkatkan persediaan kas berakibat jumlah uang yang dapat diedarkan oleh bank umum menjadi sedikit. Yang kedua, menggunakan kebijakan diskonto. Artinya, bank sentral dapat menerapkan kebijakan diskonto dengan cara meningkatkan nilai suku bunga. Tujuannya agar masyarakat terdorong untuk menabung. Yang ketiga, melakukan kebijakan operasi pasar terbuka. Artinya, bank sentral dapat menjual surat-surat berharga, misalnya surat utang negara. Semakin banyak jumlah surat berharga yang terjual, juga jumlah uang yang beredar akan berkurang sehingga dapat mengurangi tingkat inflasi. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah langkah untuk memengaruhi penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan itu dapat mempengaruhi tingkat inflasi. Kebijakan fiskal dapat dicontohkan sebagai berikut. Yang pertama, menghemat pengeluaran pemerintah. Pemerintah dapat menekan inflasi dengan cara mengurangi pengeluaran sehingga permintaan akan barang dan jasa berkurang, yang pada akhirnya dapat menurunkan harga. Yang kedua, menaikkan tarif pajak untuk menekan inflasi. Pemerintah dapat menaikkan tarif pajak. Naiknya tarif pajak untuk rumah tangga dan perusahaan akan mengurangi tingkat konsumsi. Pengurangan tingkat konsumsi dapat mengurangi permintaan barang dan jasa sehingga harga dapat turun. Perbedaan dari kebijakan moneter dan fiskal adalah kebijakan fiskal dibuat oleh pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara.
Sedangkan kebijakan moneter dibuat oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga. Kebijakan fiskal ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pendapatan, meningkatkan kualitas SDM atau sumber daya manusia, dan menekan angka pengangguran. Yang ketiga itu ada kebijakan lain di luar kebijakan moneter dan fiskal. Untuk memperbaiki dampak yang diakibatkan inflasi, pemerintah menerapkan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Selain kebijakan moneter dan fiskal, pemerintah juga masih mempunyai cara-cara lain. Cara-cara tersebut antara lain adalah yang pertama ada meningkatkan produksi dan menambah jumlah barang di pasar untuk menambah produksi. Pemerintah dapat mengeluarkan peraturan yang dapat mendorong produsen untuk menambah produksi. Hal ini dapat ditempuh misalnya dengan memberi premi atau subsidi pada perusahaan yang dapat memenuhi target tertentu. Selain itu, untuk menambah jumlah barang yang beredar, pemerintah juga dapat melonggarkan keran impor, misalnya dengan menurunkan bea masuk barang impor. Yang kedua itu adalah menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang. Penetapan harga tersebut akan mengendalikan harga yang ada sehingga inflasi dapat dikendalikan. Tetapi penetapan itu harus realistis. Jika penetapan itu tidak realistis, dapat berakibat terjadi pasar gelap atau black market.